kami akan menjelaskan tentang Carrefour. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang Carrefour. Carrefour adalah perusahaan yang sangat membutuhkan supply chain manajemen yang sempurna. Karena Carrefour adalah perusahaan yang selalu berhubungan dengan supply di seluruh Indonesia. Carrefour di Indonesia berdiri pada tahun 1996 dengan membuka gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober tahun 98, dan pada tahun 99 Carrefour dan Promodes atau sebagai pemegang saham utama dari kontinen menggabungkan semua kegiatan usaha retail di seluruh dunia dengan nama Carrefour. Dan yang ketiga, Carrefour sebagai retail terbesar kedua di dunia. Dan kemudian Carrefour mempunyai konsep one stop shopping. One stop shopping ini menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Saat ini Carrefour sudah beroperasi di 83 gerai dan tersebar di 28 kabupaten di Indonesia. Sebagai salah satu retail terkemuka, Carrefour Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan Carrefour di Indonesia dengan menawarkan lebih dari 40.000 produk sehingga pelanggan dapat memperoleh pilihan lengkap kebutuhan sehari-hari yang berkualitas dengan harga diskon dalam lingkungan belanja yang nyaman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Di sini mulai dari presiden direktur, corporate secretary, dan dari sekretarisnya itu dibagi menjadi 5: operation, komersial dan marketing, finance dan risk management, information technology, dan human resource and support service. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemilihan supplier pada Carrefour Indonesia. Di sini yang pertama ada CV Mulyatama. CV ini adalah pemasok private label untuk tempat CD, tempat tisu di mobil, dan sebagainya. CV Mulyatama bergabung menjadi pemasok Carrefour sejak Februari 2008. Menurut mereka, rantai pasokan baru yang dijalankan Carrefour sangat bagus dan memiliki keunggulan, yaitu dari segi waktu dan tenaga kerja. Dan yang kedua adalah supplier pada Carrefour, Unilever. Unilever Indonesia ini adalah salah satu supplier besar yang menjadi pemasok Carrefour sejak 98. Ketika peritel asal Prancis ini baru membuka gerainya di Cempaka Putih. Juga merupakan pemasok pertama yang ikut serta dalam pengiriman terpusat. Sejak pertama kali Carrefour menerapkan sistem rantai pasokan baru. Dengan sistem pengiriman terpusat ini, Unilever sebagai pemasok tidak perlu lagi mengirim barang langsung ke gerai Carrefour, tapi cukup ke gudang Carrefour dan kemudian akan mengirimkan barang ke Unilever sebagai barang dari pemasok lain. Sistem pengiriman terpusat ini merupakan kolaborasi yang baik antara Unilever dengan Carrefour apabila dilihat dari rantai pasokan secara keseluruhan, dan kolaborasi ini menghasilkan. Selanjutnya, saya Gian akan menjelaskan manajemen distribusi center. Carrefour ini menggunakan warehouse management system yakni Infolog. Dengan Infolog, semua proses dalam rantai pasokan bisa diintegrasikan. Sebelumnya pihak Carrefour dan pemasoknya sering mengalami kesulitan seperti masalah dalam hal menjaga ketersediaan stok untuk pelanggan sehingga sering mengalami loss of sales. Selain itu, pemasok juga mengalami kesulitan dalam pendistribusian barang karena harus memasok sendiri ke banyak gerai. Carrefour juga menggunakan cross-dock dalam melakukan distribusi. Cross-dock ini jadi supplier tidak lagi harus mengantar barang ke masing-masing gerai, namun cukup mengirimkannya ke distribution center, baru kemudian akan dikirimkan ke masing-masing gerai
yang dimiliki Carrefour sesuai jumlah yang dibutuhkan sistem yang digunakan, bersifat just in time. Selanjutnya manajemen demand supply. Manajemen demand supply ini Carrefour menggunakan sistem demand operation planning. Sebenarnya Carrefour ini demand supply-nya sudah baik, namun perlu ditingkatkan karena Indonesia sudah ada model retail seperti yang ditawarkan oleh Carrefour. Di Indonesia, gerai Carrefour sudah melebar luas sehingga mudah sekali untuk Carrefour mengambil pangsa konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya sistem informasi dan distribusi. Carrefour memutuskan untuk mengambil sistem e-commerce. E-commerce ini membantu dalam proses bisnis dan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perusahaan. Di samping itu pelanggan juga bisa mengecek barang-barang yang mereka cari atau yang akan dibeli melalui web agar bisa mengetahui apakah barang tersebut available atau tidak ketika hendak melakukan belanja secara manual di Carrefour. Jadi e-commerce ini seperti belanja yang bergantung terhadap internet. Jadi kesimpulannya, supply chain management Carrefour sudah sangat tertata dengan baik. Ini tidak lepas dari teknologi informasi dan internet tentunya. Penerapan supply chain management ini sangat membantu karyawan Carrefour agar bisa mudah dalam bekerja. Selain karyawan, konsumen juga tidak kecewa dengan keterlambatan barang. Supply chain juga mengurangi pengeluaran biaya karena proses pendistribusiannya dilakukan dengan internet yang bisa secara optimal proses pendistribusiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.